Jadi kali ini sahabat museum kita akan mengeksplor mengenai kuliner yang ada di Provinsi Jawa Barat begitu. Dengan tagline Warisan Rasa Jawa Barat. Yuk cobian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih sahabat museum? Semoga sehat selalu ya. Saya Evi Avianti selaku Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya sudah berada di salah satu kota dengan julukan Kota Udang, yaitu Cirebon, bersama dengan Rian, edukator dari Museum Gedung Sate. Kita akan mengajak sahabat museum untuk jalan dan jajan di program Tata Lepa edisi kuliner Warisan Rasa Jawa Barat. Program yang akan mengulas tentang sejarah dan asal-usul dari kuliner di Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan mengintip salah satu kuliner legendaris di Cirebon, yaitu empal gentong Haji Apud. Semoga semua yang akan dijelaskan dapat bermanfaat dan bisa menumbuhkan kecintaan sahabat museum terhadap kuliner di Jawa Barat dan juga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan Rasa Jawa Barat, yuk ah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat museum semua, kembali lagi di program Tata Lepa. Nah, kali ini bersama Rian, edukator dari Museum Gedung Sate. Sekarang Rian sedang berada di kota Cirebon. Nah, kira-kira akan mengeksplor apa dan program Tata Lepa edisi seperti apa? Jadi kali ini sahabat museum kita akan mengeksplor mengenai kuliner yang ada di Provinsi Jawa Barat begitu. Dengan tagline Warisan Rasa Jawa Barat. Yuk ah, cobian. Sehat Pak. Alhamdulillah. Iya, saya dengan Rian, edukator dari Museum Gedung Sate. Oh iya. Izin duduk Bapak? Oh, boleh. Iya. Nah, sahabat museum, saat ini Rian sudah bersama dengan Pak Haji Apud nih, selaku owner dari Empal Gentong Haji Apud dengan tagline juaranya Empal Gentong Cirebon ya Pak ya. Betul. Nah, Rian semakin penasaran nih Pak, kira-kira kenapa sih Pak empal gentong itu pada akhirnya bisa menjadi makanan khas dari Cirebon Pak? Iya, memang dari dulu sudah ada ya waktu Pak Haji kecil atau dari SD itu sudah banyak yang empal gentong itu, cuman dulu mah dipikul ya. Dipikul Mas Ian, dipikul itu dari kampung ke kampung, masuk ke kampung gitu. Nah, terus ada juga yang didorong gitu, tapi kebanyakan ke kampung. Nah, Pak Haji waktu itu mau ini apa itu inovasi, coba sih ya belum ada sih sebetulnya di sini yang mangkal di jalan raya itu. Iya. Kebetulan Pak Haji punya tempat di sini sedikit, ya, dicobalah jadi untuk mangkal di sini. Oh gitu. Itu semenjak tahun berapa tuh Pak kira-kira? Tahun 1995. 1995, wah Rian waktu Betul. itu umurnya baru 1 Betul, tahun loh betul. Pak. Iya. Tapi itu juga proses ya Mas Rian, nggak istilah membalikan telapak tangan. Itu proses sampai 10 tahun. Wah. 10 tahun itu dalam arti istilahnya Senin Kemis lah ya. Senin Kemis itu 1 minggu untung 4 hari, 3 harinya rugi. 3 hari untung, 4 harinya rugi. Terus berjalan sampai 10 tahun. Seperti itu ya Pak ya? Iya, Pak Haji kan istilahnya karena sudah merasakan usaha itu ini itu ganti terus. Jadi kalau kita ganti lagi nanti kita nol lagi, punya modal lagi, bermodal lagi. Jadi itu udah aja kita sabarin lah. Alhamdulillah ya demi sedikit-sedikit nah akhirnya ya kelihatan. Ya, betul. Oke. Nah, berarti sepanjang perjalanan di tahun 1995 begitu ya? Betul. Store pertamanya itu ada di mana Pak? Toko pertamanya itu? Pokoknya di sini. Oh, di sini Pak? Iya. Ini tuh di jalan? Iya, di Jalan Insinyur Haji Haji Juanda. Juanda ya Pak ya? Nah, jadi sahabat museum, Rian bersama Pak Haji ini sekarang sedang berada di store atau toko pertama dari Empal Gentong Haji Apud ya Pak ya? Betul Mas. Ini berarti yang sangat legendarisnya ya? Betul. Berarti yang benar-benar bersejarah untuk Pak Haji juga begitu ya? Nah, kalau sekarang Pak, dari tahun 1995 itu sudah ada berapa toko Pak? Sekarang sudah ada 3 Mas ya.
Ada 3 di Pasar Batik, di pusat di sini, terus di Jalan Ruparet mau masuk ke kota. Iya. Oh, sudah ada 3 ya. Ada 3 sekarang. Dan memang Empal Gentong kalau misalnya Rian beberapa kali datang ke Cirebon begitu ya Pak, pasti Empal Gentong Pak Haji Aput ini selalu menjadi incaran begitu kan, yang paling utama gitu Pak. Strategi utamanya itu apa sih Pak? Rasanya itu kenapa bisa sangat luar biasa enak begitu Bapak? Ya terutama Pak Haji kan dari segi bahan baku ya, diusahakan itu yang bagus-bagus lah istilahnya, misalkan yang premium ya, ya, daging yang fresh, yang masih baru. Terus bahan-bahan misalkan dari bawang, dari kunyit, dari apa, kita yang baru, jangan yang bosok-bosok. Atau beli di pasar sudah gilingan itu udah nggak bagus. Jadi selalu setiap hari itu bikin bumbu terus, nggak ada ditunda misalkan untuk 3 hari nggak. Jadi setiap harus hari benar-benar dari hari tersebut. betul begitu, ya, Pak? dan milih bahan bakunya itu ya terutama ya yang bagus-bagus, yang baru, alhamdulillah sih. Jadi nanti kita hasilnya juga mungkin ya bagus, enak lah gitu, seperti itu. Ini yang Rian penasaran nih, resep yang pada akhirnya sekarang bisa dirasakan oleh para pengunjung di Empal Gentong Haji Aput ini Pak. Resepnya itu apakah Bapak yang buat atau siapa gitu Pak? Betul, Pak Haji yang buat. Pak Haji yang buat ya, langsung dulu. Betul. Tapi kan ya dikembalikan lagi. Misalkan kata Pak Haji, tumpal Pak Haji itu enak banget. Iya kata Pak Haji sendiri. Iya. Tapi yang menentukan kan konsumen. Tetap, betul, gitu. betul. Kata konsumen kurang enak ya kurang enak. Betul. Tapi konsumen wah enak ya alhamdulillah. Pak Haji Iya. gitu aja sih. Misalnya orang punya jualan atau punya dagangan ya pasti ya punya kita sendiri enak gitu. Tapi kan belum tentu untuk konsumen seperti itu. Betul sih Pak. Nah gini Pak, kalau kesulitan awal ya ketika merintis Empal Gentong ini Pak, yang Bapak rasakan apa Pak waktu itu? Ya, itu memang terutama tempat ya, waktu itu dulu kan kayak warteg gitu ya. Jadi orang kelas menengah itu segan, kayak warteg itu jadi gengsi lah gitu kan, gitu. nggak nyaman gitu kan. Nah alhamdulillah dapat bantuan dari perbankan. Nah itu alhamdulillah kita jadi direnov tempat itu. Direnov terus kita gimana punya wastafel, punya kamar kecil, punya musola. Nah itu alhamdulillah setelah direnov itunya tempatnya jadi kelihatannya bersih, nyaman itu. Nah itu orang-orang kelas menengah pada mampir. Nah itu terutama tempatnya. Ini pasti susah ya Pak, maksudnya mengubah paradigma yang awalnya Empal Gentong itu tadinya kan yang dipikul Bapak bilang dari menggunakan gerobak tiba-tiba menggunakan toko gitu kan yang kelihatan lebih wah begitu. Betul. Nah sekarang mungkin sahabat museum juga penasaran nih yang paling dasarnya, Empal Gentong itu apa sih Pak? Ya itu, jadi sampai sekarang Pak Haji juga dari mana itu asal nama Empal Gentong ya, dari leluhur desa, karena memang Empal Gentong itu dari desa sini. Dari desa sini, leluhurnya dari desa sini, yang bikin juga dari desa sini. Nah, kalau misalkan ada cabang, ada di Jakarta, di Bandung, misalkan ditanyain, Ira baliknya ngendi itu, kamu pulangnya kemana? Terus nggak jawab, dia nggak ngerti kan? Itu bukan orang Cirebon, bukan orang Batembat. Pasti itu orang, jadi resepnya ya, ikut-ikutan lah gitu. Gampang gitu aja. Misalkan ada cabang, ada buka Empal Gentong di daerah mana yang jauh gitu, emang baliknya ngendi, nggak ngerti dia, berarti bukan orang Cirebon. Itu aja gampang. Nah itu asal usul Empal Gentong itu dari desa sini, desa Batembat. Tapi Pak Haji selusuri dari mana asal usul Empal Gentong itu sampai sekarang ya nggak ini belum ada jawabannya. Gitu. Oke Pak. Nah sahabat museum penasaran kan bagaimana bentuk dari Empal Gentong? Nah sekarang Rian sama Pak Haji akan memperlihatkannya langsung nih. Iya Teteh, wah. Ini sate kambing mudanya, Empal Gentongnya. Empal Gentongnya. Wah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Wah ini ya Pak Haji ya Empal Gentongnya nih. Itu. Oh ini yang tadi Pak Haji bilang yang rasanya itu premium dan Nah, ini sendok. buat selalu fresh ya Pak Haji ya. Fresh. Nah, terus ini Pak, bahannya itu apa? Dari daging apa Pak? Dari daging sapi ya. Dari daging sapi. dari daging Ada sapi. bagian-bagiannya kah misalnya? Ada. Jadi kalau Pak Haji di sini kan kebanyakannya orang luar kota ya konsumen itu, jadi kebanyakan maunya daging.
Nah, tapi ada juga sih yang mau daleman gitu, jeroan gitu, ada juga. Oh gitu. Betul, Ada betul. juga. Ya, Pak Haji sendiri ya senangnya jeroan. Oh gitu? Iya, usus babat gitu. Kenapa tuh Pak Haji? Iya, Kenapa? ya nggak tahu, enak aja gitu. Lebih enak gitu. Iya. Mungkin lebih empuk, lebih tasteful Iya, begitu ya betul. Pak Haji ya. Kalau tekstur empuk sama, cuman Ya. ya itulah senangnya jeroan. Gitu. Iya. Ya. Terkadang tuh Pak, kalau misalnya membuka usaha kuliner begitu ya, pasti kesulitan utama adalah mempertahankan rasa begitu ya Pak ya. Betul, Nah, betul. cara Bapak untuk mempertahankan rasa supaya setiap harinya sama begitu gimana Pak? Jadi di tester terus setiap hari. Selalu Pak Haji dites terus. Pak Haji setiap kesini itu tester makan sama satenya. Kalau sudah oh iya angger, ya perasaan Pak Haji pede gitulah gitu ya. gitu. Jadi setiap hari. Nah, setiap hari itu Jadi Pak Hajinya turun langsung begitu ya. Iya. Jadi ini kira-kira udah pas belum nih rasanya? Oh, Iya. udah pas boleh baru di Ya, udah dicicipin aja udah kelihatan kerasa lah, kerasa banget itu. Itu. Nih Aryan juga penasaran nih dari asal-usul namanya ya, gentong. Apakah memang masaknya digentong apa istilah aja gitu Pak? Masaknya digentong. Oh memang digentong. Iya, dulu kan habisnya belum begitu banyak, jadi tetap digentong. Dan apinya pakai api kayu ya, sulu kalau bahasa Sunda mah sulu. Iya. Nah itu jadi pakai sulu atau kayu asem, jadi asapnya sedikit. Dan itu beda banget dengan Yang pakai menggunakan kayu gas. sama pakai kompor. Oh gitu, beda Iya, beda ya Pak beda ya? itu, beda. Jadi biasanya tuh kalau bedanya itu dari aroma-aroma Betul asap atau sekali. smoky-smokinya Betul. gitu ya Pak Haji ya. Betul. Nah ini kalau satenya ini Pak Haji, apakah waktu itu ketika Pak Haji mengeluarkan empal gentong ini sudah ada satenya atau ini termasuk produk baru begitu? Dulu empal gentong aja. Empal gentong aja. Cuman karena banyak yang nanya, banyak yang ada sate kambingnya nggak gitu kan, atau sate sapinya nggak. Belum. Tapi pikir ya harus dicoba gitu karena banyak konsumen menanyakan sate kambing gitu. Dicoba dan ternyata permintaannya juga banyak ya Pak ya. Betul. Oh, Iya. ini sate kambing muda. Sate kambing muda. Wow. Dan itu cara bikinnya itu urat-urat yang kerasnya itu dibuangin semua. Oh, jadi biar bisa- nggak alot ya Pak Haji? Iya, nggak alot, dia memanjakan lidah lah gitu. Jadi umpamanya 1 kilo itu afkirannya yang keras-kerasnya itu Iya. seperempat kilo. Jadi yang masuk ke sate itu berapa ya 1 kilo? Jadi 7 ons setengah. Dari 1 kilo bayangkan jadi Iya. 7 ons setengah gitu, berarti 2 ons setengah yang Itu yang diambil atau dibuang begitu ya. Itu yang nggak dimasukin sama sate. Itu Karena demi itu- mempertahankan kualitasnya Betul, ya Pak Haji betul. ya. Jadi mengganggu banget, umpamanya lagi enak-enak itu kalau udah ada Kegigit, gitu, ih. aduh, kecewa Iya. gitu. Oh benar Iya. benar. Nah ini jadi Tata Lepa edisi kuliner kali ini Pak Haji punya tagline, jadi warisan rasa Jawa Barat. Yuk cobian gitu Pak Haji. Nanti Pak Haji bisa ngomong yuk cobian gitu ya. Warisan rasa Jawa Barat. Yuk Yuk cobain mangga. Iya. Oke. Masya Allah. Luar biasa Pak Haji. Pantesan ketika Rian datang ke sini itu pasti selalu rame ya Pak Haji ya. Iya, ini loh. Nah, sekarang kita buktikan rasa dari satenya. Apakah masih ada uratnya atau enggak nih? Kita buktikan ya Pak Haji ya. Benar Pak Haji. Iya, ternyata nggak ada urat yang mengganggu ketika dikunyah. Langsung empuk, padahal daging kambing itu termasuk yang tricky apa ya ketika dimasak atau dibuat dan tidak bau apa ya, bau kambing yang mengganggu begitu. Wah, iya, wah luar biasa Pak Haji. Ya, hatur nuhun akan. Ya, nah itu tadi sahabat museum semua episode Tata Lepa edisi kuliner kali ini di Empal Gentong Haji Apur.
Nah, selanjutnya penasaran dong, kita bakalan jalan-jalan kemana lagi? Ikuti terus ya program Tata Lepa edisi kuliner kali ini di channel YouTube Museum Gedung Sate dan juga Instagram @museum gedung sate Museum. Dadah, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.